Yos nakama, selamat datang di Loftel Anime. One Piece chapter 999 sudah resmi bergentayangan, meskipun baru versi bajak lautnya. Dalam rangka menuju One Piece chapter ke-1000, majalah Weekly Shonen Jump pada edisi kali ini memberikan cover spesial untuk serial manga One Piece. Yaitu, selain Kapten Baka Luffy, dalam cover tersebut terdapat 9 karakter One Piece yang masing-masing digambarkan oleh mangaka yang berbeda-beda. Nah, apakah kalian para O-player sekalian dapat menebak siapa sajakah mereka? Nah, tuliskan di kolom komentar ya nakama. Jika benar semua berarti Anda adalah O-player sejati. Selain itu, pada saat perilisan chapter 1000 nanti akan ada spesial One Piece side story yang melibatkan seluruh karakter utama dalam majalah Weekly Shonen Jump. Serta akan ada serial Shokugeki no Sanji chapter terbaru. Yap, kita akan melihat aksi Sanjay, the next Master Chef. One Piece chapter 999 mendapatkan judul The Sake I Brew While Waiting For You, atau dalam kearifan lokal artinya akan menjadi miras yang aku oplos sembari menunggu kedatanganmu. One Piece chapter 999 diawali dengan flashback port gas di Aceh saat di Onigashima. Ternyata tujuan Ace datang ke Onigashima bukanlah untuk jualan donat, melainkan untuk menyelamatkan anak-anak dari negeri Wano yang diculik oleh bajak laut kebun binatang milik Kaido. Sepertinya anak-anak tersebut sengaja diculik oleh Kaido dan dipergunakan sebagai bahan penelitian dari Caesar Clown. Karena kita para O-player sudah mengetahui jika Kaido dan Doflamingo melakukan kerjasama dalam bisnis haram buah iblis Smile. Mungkin anak-anak itu adalah salah satu alat tukar tambah plus-plus yang digunakan oleh Kaido. Mengingat Caesar Clown membutuhkan anak-anak sebagai bahan penelitian gigantifikasi pesanan dari si Mama Overboha yaitu Big Mom. Yang sampai Luffy mengacau di Pang Hazard pun, si manusia kentut Caesar Clown belum berhasil menyelesaikan proyek mangkrak tersebut. Yap, Ace masih dalam perlindungan plot armor Odading Sensei. Karena pada saat Ace melipir ke Onigashima, Kaido dan seluruh eksekutifnya pada saat itu sedang pergi dinas ke luar negeri untuk menghabiskan duit rakyat Wano Kuni. Sehingga Aceng hanya mengalahkan para kroco milik Kaido hingga akhirnya dia bertemu dengan Yamete. Kru dari Ace sempat memaksa kaptennya untuk kembali dan menasihatinya agar tak membuat onar di sarang ikan lele. Namun Ace menolaknya. Ace sangat kesal melihat aura kekuatan milik Yamato. Dia mengatakan jika seorang yang kuat seperti Yamato bahkan bukanlah kapten dari bajak laut tersebut. Sebenarnya Yamete tak memiliki kewajiban untuk menjaga pulau Onigashima ini. Namun karena Yamato yang sedang bosan, kemudian dia bersedia untuk menjadi lawan Ace selanjutnya. Mata Ace kemudian fokus melihat ke arah buah segar milik Yamato. Borgo lengan yang digunakan oleh Yamato. Ace kemudian berkata jika seorang anak tidak bisa memilih siapa orang tua mereka. Yap, kata-kata ini secara tidak langsung merujuk pada dirinya sendiri. Mengingat Ace sangat tidak ingin dilahirkan dari benih seorang raja bajak laut yang bernama Roger. Karena hal itu membuat dia memiliki banyak musuh. Kemudian Ace menambahkan jika tak sepantasnya orang tua Yamato sampai mengikat hati anaknya juga seperti itu. Mendengar kultum dari Ace, Yamato langsung mengamuk dan tanpa sengaja menghancurkan patung naga yang merupakan simbol di pintu masuk pulau Onigashima. Ace yang melihat kejadian itu mulai menyukai sifat dari Yamete. Bahkan dia memukul patung naga tersebut menggunakan tinju api miliknya dan mengklaim jika dirinya lah yang merusak patung tersebut, serta sebagai penanda jika dirinya menantang Kaido. Malam itu, Yamato dan Ace bersama-sama mengikat seluruh anak buah Kaido. Dan mereka berdua pesta miras oplosan, serta meminumnya hingga mabuk. Namun di sini Odading Sensei tidak menceritakan apakah Aceng dan Yamete khilaf dan melakukan hal mantap-mantap bersama ataupun tidak. Sambil minum oplosan tuak cap orang tua, Yamato berkata pada Ace jika suatu saat dia akan segera pergi dari pulau ini ketika dia berhasil membuka borgol yang ada di lengannya tersebut. Kemudian Yamato menanyakan pada Ace perihal generasi baru bajak laut yang berisi orang-orang kuat, serta saat ini sedang bermunculan di berbagai belahan dunia. Yap, Ace menceritakan jika ada beberapa generasi baru yang menarik perhatian dunia ini. Ace menyebutkan nama Caven. Sepertinya dia adalah Cavendish. Cavendish memang lebih senior daripada para supernova yang lainnya. Namun namanya dan ketenarannya tenggelam setelah kejadian di Pulau Sabaudi yang melibatkan para supernova. Kemudian Ace menyebutkan nama Eustace Kidd dari South Blue dan Trafalgar Law dari North Blue, serta Capone BG dari West Blue. Namun dari semua itu yang terkuat pasti adalah adiknya, yang akan berlayar tak lama lagi.
Yap, kejadian Ace ini berlangsung 4 tahun lalu menurut perkataan Tenguyama Hitetsu pada manga One Piece chapter 912. Sehingga Luffy memang baru berlayar 2 tahun setelah kejadian mantap-mantap tersebut. Flashback pun berakhir. Yamete kemudian mengungkapkan pada Momonosuke jika sebenarnya dia adalah anak dari Kaido. Momonosuke sempat ketakutan, namun setelah itu mereka berdua sama-sama mengerti satu sama lain. Lalu Momo bertanya pada Yamato, mengapa dia menyebutkan nama Ace padanya. Yamato pun menjawab pertanyaan tersebut, karena Ace adalah seorang ... Yap, pernyataan Yamato ini sepertinya berhubungan dengan darah bangsat D yang ada di dalam diri Ace. Shin kemudian langsung berpindah pada Otama yang masih berada di atas anjingnya. Otama mengatakan pada Nami jika dirinya ingin sekali menjadi seorang kunoichi, seperti yang dia janjikan pada sosok Ace. Kemudian, Nami menceritakan pada Otama jika Ace sebenarnya adalah kakaknya Luffy. Shin kemudian berpindah ke panggung utama. Terlihat perlombaan 17-an yang diselenggarakan oleh Queen sudah berakhir. Queen memerintahkan pada seluruh kroconya untuk menghentikan atraksi yang sedang dilakukan oleh Marco the Puyuh. Marco kemudian meminta Robin dan Brook untuk pergi menyusul Luffy melalui kastil milik Kaido. Lalu Marco akan membuka jasa ojek puyuh online pada Zoro agar dia lebih cepat sampai ke rooftop Onigashima. Flashback pun terjadi lagi. Kali ini giliran Marco yang mengingat sosok si Aceng saat masih berada di bajak laut Shirohige. Ace meminta kaptennya, Shirohige, untuk menyerang Kaido karena dia memiliki janji yang harus dia tepati di Wano Kuni. Marco dan Izo kemudian mengatakan jika sampai saat ini mereka hanya mengetahui informasi mengenai kematian Kozuki Oden di Wano Kuni, setahun setelah kematiannya. Ternyata selama ini bajak laut Shirohige sudah mengetahui tentang kematian Kozuki Oden. Meskipun Ace, Marco, dan Izo sudah beberapa kali membicarakan rencana untuk menyerang Wano Kuni, namun selalu dimentahkan oleh Shirohige karena jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka akan banyak orang yang menjadi korban. Ace kemudian meminta pada Shirohige untuk membiarkan dia pergi sendirian ke Wano Kuni. Mendengar hal tersebut, Shirohige langsung marah dan berkata jika Ace terlalu gegabah dan tak akan mampu melawan Kaido sendirian. Bahkan orang sekaliber Kozuki Oden pun tak mampu mengalahkan Kaido, apalagi bocah bau kencur seperti Ace. Shirohige pun meneposkan bokong milik Ace agar dia cepat sadar dan bertaubat. Di sisi lain kapal, Teach tertawa melihat kelakuan Ace dan mengatakan jika Teach sadar jika Ace sangat ingin mendapatkan kepala dari sosok yang besar. Namun, Marco meluruskan pernyataan Teach tersebut jika bukan hal itu yang sedang dikejar oleh Ace. Kemudian Marco dan Izo mengatakan pada Ace jika Shirohige sudah memberikan izin untuk meneposkan bokong Kaido, maka mereka berdua akan mendampingi Ace ke Wano Kuni. Flashback pun berakhir. King dan Queen melihat manuver yang dilakukan oleh burung puyuh milik Marco. Mereka langsung berubah ke bentuk Zoan-nya. Terlihat Queen mengemut sebuah pistol dan langsung menembaki Marco. Yap, memang dasar makhluk lelembut. Peluru itu tak berguna dan hanya numpang lewat di tubuh api milik Marco. Queen dan King mengatakan jika semua yang dilakukan oleh Marco saat ini tak ada gunanya. Para samurai sebentar lagi akan tewas di tangan Kaido, dan setelah Momonosuke berhasil dibunuh, perang ini akan segera berakhir. Sembari memegangi Zoro yang nebeng di kakinya, Marco pun berkata jika kalian pikir perang ini akan berakhir dengan begitu mudahnya, berarti kalian terlalu naif, karena yang sedang kalian hadapi saat ini adalah era baru itu sendiri. Shin kemudian berpindah pada Nami dan Otama. Nami mengatakan oke pada Otama, serta Nami dan Usopp akan mengikuti seluruh rencana dari Otama. Apakah ini artinya God Usopp X Otama akan segera beraksi dengan Kibidango-nya? Shin kemudian kembali berpindah pada sisi Yamato dan Momonosuke. Yamato mengatakan jika Ace adalah anak dari Goldie Roger dan kakak-kakakannya Luffy. Dari seluruh bajak laut yang ada di dunia ini, yang kau temukan dan kau bawa ke Wano Kuni adalah Luffy. Yap, ini semua merupakan takdir yang memang sudah direncanakan oleh Odading Sensei, pastinya. Pada akhirnya Luffy pun memiliki darah bangsat di dalam dirinya. Yamato pun menarik keluar jurnal milik Oden dari selempitan buah segar miliknya. Shin kemudian berpindah ke rooftop Onigashima. Big Mom kemudian menunggu Luffy di sana bersama dengan Kaido. Zeus dan Prometheus kemudian memakan awan dan api yang sepertinya dibuat oleh Kaido. Dan akhirnya kuota mereka terisi penuh, serta bisa kembali online. Big Mom mengatakan pada Kaido jika dirinya boleh membunuh siapapun juga, asalkan bukan Nico Robin. Dan dia harus membiarkan Robin tetap hidup. Sepertinya Big Mom mengetahui jika saat ini Robinlah satu-satunya orang yang dapat mengartikan bahasa Hanacaraka Data Sawala di Batu Poneglyph.
Kaido yang mendengar hal tersebut lantas menanyakan pada Big Mom perihal gadis mata 3 yang berada di bajak laut Big Mom. Apakah saat ini dia sudah mampu membaca tulisan kuno di batu poneglyph? Big Mom pun menjawab dan mengatakan jika dia masih belum mengetahui hal tersebut. Namun dia saat ini sudah tak bisa menunggu lebih lama lagi, sampai kekuatan mata puding benar-benar bangkit. Big Mom pun kemudian bertanya pada Kaido di mana dia akan menjatuhkan Onigashima. Kaido pun menjawab jika dia ingin menjatuhkan Onigashima tepat di atas kastil Shogun di ibu kota bunga, yang selama ini masih menjadi lambang dari klan Kozuki. Mendengar hal tersebut, nenek Overbohai semakin tertarik dan berspekulasi jika Road Poneglyph saat ini berada di kastil tersebut. Kaido yang mendengarnya pun sedikit kesal, karena Big Mom menunjukkan tujuan aslinya ingin beraliansi dengan dirinya. "Janganlah kau berpikiran begitu padaku," ujar Big Mom. "Bahkan sampai saat ini aku masih menganggap jika kau adalah adikku sendiri, Kaido. Apakah kau lupa pada saat kekalahan Rocks di God Valley, akulah yang memberikan buah iblis Mythical Zoan ikan-ikan Nomi pada dirimu, Kaido," tambah Big Mom. Ternyata itulah hutang budi seumur hidup Kaido pada Big Mom, yaitu buah Uo-Uo Nomi yang belum diketahui tipe pastinya. Namun saat ini perubahan Kaido adalah naga, bukanlah ikan lele. Karena buah iblis ikan yang dimakan oleh Kaido adalah tipe Mythical Zoan, berarti ikan tersebut termasuk ikan legenda. Di mana terdapat suatu mitos dari daerah Cina dan sekitarnya, jika ada ikan koi apabila dia mampu memanjat air terjun, maka dia akan menjadi seekor naga. Sepertinya buah iblis Kaido sudah awakening, sehingga yang tadinya dia adalah seekor ikan lele, kini dia sudah berubah menjadi naga. Kaido pun mengatakan pada Big Mom, "Apapun yang kau inginkan, kita akan bereskan nanti saja, setelah kita mendapatkan One Piece." Pada chapter kali ini bukan Oda Sensei yang mengeluarkan kata-kata mutiaranya, melainkan dari pihak majalah Shonen Jump-nya langsung. Itu artinya minggu depan One Piece libur, dan One Piece chapter 1000 akan rilis pada tanggal 4 Januari 2021. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 999. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!